Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu sosok pemimpin nih, dari sumber yang Anda bagikan. Namanya Judy Gibbons, dari buku Empowered Ordinary People, bab 70 ya kalau tidak salah. Betul, Judy Gibbons. Kita akan coba telusuri perjalanan karirnya, filosofinya, terutama yang terbentuk di perusahaan-perusahaan teknologi top. Misi kita, ya seperti biasa, mencoba menangkap intisari kepemimpinan efektif ala Gibbons ini dalam waktu singkat. Iya, yang menarik dari dia itu gimana pengalamannya yang panjang banget di berbagai raksasa teknologi itu benar-benar membentuk pandangannya. Jadi ini bukan sekedar biografi biasa ya, tapi lebih ke pelajaran tentang nilai-nilai fundamental gitu, terutama dalam membangun tim dan produk yang sukses. Oke. Mari kita bedah deh perjalanannya. Kalau dari sumber Anda, Gibbons ini kan mulai karir di HP ya, Hewlett-Packard. Iya, di era-era awal PC. Dia di sana belajar soal manajemen produk, pemasaran, di Inggris. Terus ketemu Marty Cagan juga di sana, penulis bukunya ini. Benar, ketemu Cagan di HP. Abis itu, 7 tahun di Apple. Wah, lama juga. Di bagian pengembangan produk, manajemen, sampai evangelism teknologi katanya. Yap. Lalu, lanjut lagi, 10 tahun di Microsoft. 10 tahun? Itu dia megang bisnis internet konsumen global ya, MSN itu? Betul, MSN. Jadi lintasannya itu, wah, ikonik banget ya. HP, Apple, Microsoft. Luar biasa. Perjalanan ini nunjukin banget kemampuannya buat beradaptasi ya. Dan juga pemahaman mendalam di berbagai budaya perusahaan yang beda-beda. Apalagi pengalamannya di HP. HP itu kan dikenal sebagai salah satu pionir Management by Objectives, atau MBO. Oh iya, MBO. Yang jadi dasar OKR modern itu kan? Nah, persis. Itu jelas kasih dia fondasi kuat yang, ya, dia bawa terus sepanjang karirnya. Jadi ini bukan sekedar pindah-pindah kerja biasa, tapi lebih ke akumulasi wawasan strategis gitu. Menarik. Nah, dari fondasi itu, Gibbons ini katanya sangat menekankan pentingnya nilai-nilai yang kuat. Terus kolaborasi, dan juga empowerment, pemberdayaan. Betul. Menurut dia, ini kunci buat bisa kasih pengalaman pelanggan yang hebat, sekaligus nilai bisnis juga. Ada kutipan bagus tuh. Yang mana tuh? Teknologi memungkinkan banyak hal, tetapi jika tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, ia tidak akan memenuhi kebutuhan bisnis. Wah, fokus banget ke pelanggan ya. Nah, ini dia inti filosofinya. Buat Gibbons, peran pemimpin dalam pemberdayaan itu jelas banget. Pertama, tetapkan ekspektasi dan batasan yang ya diperlukan. Tapi abis itu fokusnya geser. Geser kemana tuh? Ya, geser ke menyingkirkan hambatan, dukung tim dengan sumber daya yang cukup, terus yang paling penting, Kasih ruang. kasih ruang buat timnya bekerja gitu ya. Iya, biar mereka bisa berkreasi, bisa jalan. Tapi dia juga realistis loh. Realistis gimana? Dia ngakuin kalau mengubah gaya kepemimpinan yang command and control, yang serba perintah dan kontrol ketat, itu wah sulitnya minta ampun. Seringkali kan, ya itu satu-satunya model yang dikenal sama pemimpinnya. Jadi buat berubah itu butuh komitmen kuat. Dan harus dari atas ya, dari pucuk pimpinan. Harus, komitmen berkelanjutan. Oke, jadi pemberdayaan menurut Gibbons ini bukan cuma slogan manis gitu ya, tapi perlu tindakan nyata dari pemimpin buat menciptakan lingkungan yang pas. Tepat. Kalau melihat pengalamannya yang melintasi HP dengan MBO-nya, terus Apple yang inovatif banget, kadang terkesan liar, sampai Microsoft yang skalanya raksasa, gimana dia melihat pemberdayaan ini diterapkan? Apa sama aja pendekatannya? Itu pertanyaan bagus. Sumber ini sih menyiratkan ya, meskipun konteksnya beda-beda. Prinsip pemberdayaan itu justru jadi makin krusial, terutama kalau kompleksitas dan skalanya meningkat. Oh, jadi makin kompleks makin perlu gitu? Iya. Mungkin di Apple, pemberdayaan itu perlu buat navigasi ambiguitas, dorong inovasi yang radikal. Sementara di Microsoft, dengan skala global MSCN itu, pemberdayaan jadi mekanisme vital biar keputusan nggak numpuk di atas, biar tim bisa cepat respon pasar. Masuk akal? Jadi pemberdayaan itu bukan sekedar nilai yang baik dimiliki, tapi lebih ke alat strategis fundamental, sesuatu yang dia lihat berhasil dan gagal kalau nggak ada, di berbagai situasi. Bukan nice to have, tapi beneran need to have untuk bisa scale, bisa berkembang. Wah, ini jadi menggarisbawahi ya, kalau buat Gibbons, pemberdayaan itu ya tindakan nyata,
bukan cuma jargon manajemen. Pengalamannya ngajarin kalau tanpa lingkungan yang tepat, yang diciptakan aktif oleh pemimpin, ya pemberdayaan cuma jadi kata-kata kosong aja. Betul sekali. Intinya sih, profil Judy Gibbons ini kasih kita pelajaran berharga ya, dari seorang veteran industri teknologi, tentang gimana perjalanan karir yang beragam itu bisa menempa keyakinan kuat, keyakinan akan pentingnya nilai kolaborasi yang otentik, dan pemberdayaan tim yang didukung penuh, secara struktural, secara kultural oleh pemimpin. Jadi pelajaran utamanya mungkin adalah membangun budaya pemberdayaan yang sejati, itu nggak gampang ya. Jelas nggak mudah. Butuh keberanian dari memimpin buat, ya, melepas kontrol. Butuh komitmen dari level paling atas. Dan juga kesadaran bahwa model kepemimpinan lama itu mungkin udah mendarah daging gitu ya di organisasi. Banget. Dan butuh kesabaran juga, konsistensi buat lihat hasilnya nanti. Oke, nah sebagai penutup nih, kami ingin ajak Anda merenung sedikit. Coba pikirkan deh, seberapa sering Anda masih melihat gaya kepemimpinan command and control di lingkungan kerja Anda sekarang? Dan menurut Anda, apa sih hambatan terbesar untuk benar-benar bisa menerapkan pemberdayaan tim seperti yang digambarkan oleh pengalaman Judy Gibbons ini dalam konteks Anda sendiri? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.